Gimana jadinya? Kalau MC seumur hidupnya berpikir kalau dia lemah, tapi kenyataannya dia overpower banget kalau dilihat dari sudut pandang orang lain. Wah, kok bisa ya MC-nya nggak sadar kalau dia itu overpower? Ada loh MC yang overpower banget, tapi dia merupakan orang terlemah di kampung halamannya. Daripada kelamaan, mending kita masuk ke list pertamanya. Tapi jangan lupa untuk follow B-Station aku ya. Yuki Holder adalah season lanjutan dari anime Mahou Sensei Negima, tapi punya cerita yang berbeda banget, di mana alur cerita season ini berlatar 80 tahun setelah cerita anime Mahou Sensei Negima. Dalam anime, Yuki Holder ini berkisah tentang seorang bernama Touta Konoe yang merupakan klon dari Negi dan Asuna. Bisa dibilang anak sih, tapi bukan anak. Karena itulah, Touta memiliki kekuatan unik milik Negi dan Asuna. Untuk ceritanya, berfokus pada Touta yang bergabung dengan organisasi rahasia Yuki Holder yang terdiri dari manusia abadi. Mereka melindungi kota tersembunyi dari ancaman musuh. Disinilah, Touta memulai petualangan, belajar tentang dunia sihir, bertemu dengan anggota Yuki Holder lainnya, dan menghadapi musuh-musuh yang mengancam. Di kampungnya, Lloyd emang dianggap paling lemah. Tapi saat pergi ke kota kerajaan, dia justru menjadi orang paling overpower. Aneh banget kan? Untuk cerita animenya berfokus pada Lloyd yang ingin menjadi seorang kesatria sejati di ibu kota kerajaan. Tapi keinginan itu pupus karena dia adalah orang paling lemah di kampungnya. Ceritanya dimulai dengan keberangkatannya dari kampung halamannya yang kebetulan terletak tepat di sebelah dungeon paling berbahaya di dunia. Lloyd mungkin menganggap dirinya tidak berdaya, tetapi ketika dia pergi ke kota yang berfungsi sebagai kota pemula bagi para petualang atau kesatria, Lloyd malah terlihat sangat overpower dan gak terkalahkan. Gimana jadinya kalau MC tadinya remaja yang jalani hidup normal tapi berubah karena sebuah kartu dan insiden di luar nalar? Itulah yang terjadi dalam anime ini. Jujur sih, anime ini punya grafik yang bagus banget. Tapi buat kalian yang suka nonton anime karena grafiknya, wajib banget buat nonton anime satu ini. Cerita animenya cukup simple, tapi agak rumit untuk dipahami. Animenya berfokus pada seorang pemuda bernama Finn yang menjadi seorang kriminal kecil untuk menghidupi panti asuhan ayahnya. Suatu hari, dia terjebak ke dalam sebuah masalah yang membuatnya harus bertarung bersama organisasi rahasia. Dalam anime ini, terdapat kekuatan tidak logis yang disebabkan oleh sebuah kartu, di mana para karakter memiliki kekuatan khusus yang overpower banget. MC ini bukan sembarang cewek loh. Dia merupakan seorang tuan putri kerajaan sekaligus petualang dengan kemampuan fisik yang kuat. Tapi sayangnya, fisiknya yang kuat nggak dibarengin sama bakat sihir yang hebat karena dia sama sekali nggak bisa menggunakan sihir. Cerita anime ini berfokus pada kisah Anne dan Euphyllia untuk mengejar mimpinya yang sangat sulit, di mana Anne ingin menjadi penyihir dan Euphyllia yang ingin mengembalikan kejayaan keluarganya. Untuk kalian yang suka nonton anime dengan MC cewek, mungkin anime ini cocok banget untuk jadi tontonan kalian kalau gabut. Kisahnya juga lumayan bagus dan punya grafik yang keren.
Di list anime pertama, anime baru berjudul Yu Shapatil Tsuiho Sareta Beast Tamer ini emang cocok banget untuk masuk ke list ini. Anime ini berkisah tentang seorang penjinak hewan buas bernama Rain yang tergabung ke dalam party pahlawan. Tapi suatu hari, dia diusir karena dianggap beban oleh anggota lainnya. Mungkin Rain dianggap beban karena kemampuannya yang tidak terlalu penting. Karena cukup sadar diri, Rain pun kini menjadi petualang tunggal. Tapi nggak lama dari itu, Rain bertemu dengan Kanade yang membuatnya menyadari kekuatan asli miliknya, di mana rata-rata Beast Tamer hanya bisa mengendalikan satu hewan buas biasa. Rain justru bisa mengendalikan banyak banget hewan buas dalam waktu bersamaan, ditambah dengan skillnya yang bisa membuat kontak dengan spesies terkuat seperti roh kucing, naga, dan bahkan peri. Bayangin aja, kalau misal kalian masuk ke isekai tapi bukan jadi manusia ataupun monster, kalian bakal jadi apa kira-kira? Apa rumput yang bergoyang? Mungkin sih, tapi nggak kalah absurd dengan MC anime ini, yang dimana dia reinkarnasi ke dunia lain sebagai sebuah pedang. Tapi bukan pedang sembarangan nih, karena bisa kita lihat di visual kalau bentuknya aja mirip pedang para pahlawan. Awalnya si MC kesepian dan mulai berburu monster dengan cara terbang, dan di sini dia pun berubah jadi pedang yang memiliki banyak skill. One day dia ketemu sama cewek ras kucing bernama Fran, dan mulailah petualangan mereka berdua menjadi yang terkuat dimulai. Walaupun karakter anime ini overpower, tapi kalian harus sabar banget lihat kelakuan MC yang polos tapi jadinya malah ngeselin banget. Anime ini berkisah tentang bocah bernama Noir yang memiliki kekuatan standar dan memiliki keluarga seorang bangsawan miskin. Oleh karena itulah, Noir sangat susah untuk memasuki akademi sihir. Tapi suatu kejadian aneh terjadi, di mana dia memiliki kekuatan Sage yang memiliki pengetahuan yang luas. Dan saat menelusuri labirin yang tersembunyi, beruntungnya dia bertemu dengan penyihir legendaris dan memberikan Noir kekuatan overpower. Untuk animenya sih menurutku biasa aja dan bisa dibilang ngebosenin karena alur ceritanya tentang dunia fantasy yang biasanya kita jumpai di anime isekai lainnya. MC di anime ini emang benar-benar diremehkan, bahkan sampai ke titik yang tidak dianggap. Namanya adalah Sable. Dia merupakan murid dari Akademi Kerajaan Venias yang menduduki peringkat terakhir. Hal ini disebabkan karena Sable tidak dapat menggunakan sihir atau bisa dibilang lemah banget. Uniknya dari Sable ini, dia kehilangan ingatan masa lalunya. Di anime ini, Sable diberi misi untuk pergi ke bagian selatan benua untuk mencari orang pemberontak anti sihir. Di perjalanannya, dia ditemani dengan beberapa murid lainnya dan juga penyihir sihir terlarang bernama Rox Christes. Segitu aja untuk video kali ini. Jika ada list tambahan atau saran, coret-coret aja di kolom komentar. Sebisa mungkin aku baca dan balas kok. Sekian dari Ami, sampai jumpa di video selanjutnya.